Mau cerita apa dari Roma 5 ayat 19? Sehubungan dengan pendapat dari Rabai yang tadi sempat disebutkan itu bahwa Oh Adam iya, itu tidak berdosa tapi dia apa istilahnya tadi keluar atau apa turun dari Eden ke ini tadi. Jadi sepertinya isu itu sedikit di play down. ya, ya Roma 5 ayat 19. Ya, bagaimana mau cerita bagaimana itu? Oke. Jadi di sini kita lihat apakah ini refer kepada Adam atau kepada siapa? Karena bagian kedua itu saya pikir dia refer kepada second Adam yaitu Kristus. Iya, Yang first section itu ya. ada Adam yang pertama itu. Nah, di Hmm, mana karena dia orang menjadi berdosa, keturunan-keturunannya menjadi berdosa. Kalau hmm, kita lihat seluruh bacaan iya. ini, konteksnya itu cukup cukup jelas dalam hal ini. Jadi kalau untuk play down bahwa dia nggak berdosa, saya pikir mungkin ayat ini agak sedikit kontradiksi dengan pandangan mereka, pandangan Hmm, Rabai yang tadi disampaikan itu. Karena di sini hmm, pretty clear di sini itu satu. hmm. Yang ya menurut Pak bagaimana? Apakah Roma 5:19 ini ada lain artinya atau apa Nah, dibanding judul ini ya, ini sebetulnya kita terkecoh dengan judul ini ya, Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Ya, lihat ya. Dosa masuk ke dunia oleh satu orang. Ya kan? Ini dari kata hamartia kan? Oleh satu orang. Satu loh, bukan dua loh. Yep. Sedangkan di Taman Eden itu ada Adam dan Hawa. Oke. Sebelum Pak teruskan, Ya. coba kita lihat yang King James mungkin. Yang King James di situ dia pretty clear dia situ. Jadi dia poin kepada man, bukan pada dia nggak lihat pada Oke. if-nya. Dia omong sama man-nya itu. Kita lihat Karena King James ya. saya Tadi ayat 12 ya. ya. Roma 5 ayat 19. Ayat 12 dulu tadi ya. Oke. Wherefore as by one man. Sama Ya. ya, satu. Satu. Ya. Dan itu jelas sekali jenis kelaminnya apa di situ. Karena dia Berarti yang apa? tahu kepadanya Ya, disampaikan firman berarti Tuhan itu. laki-laki, man, one man, ya Ya. kan? Artinya one man, satu. Ya. Sedangkan yang berbuat dosa pertama kali adalah Hawa, bukan Adam. Kalau mau versi ini ya, kalau saya nggak Ya. percaya Hawa dan Adam berbuat dosa. Tetapi kalau dalam versi ini, kalau menurut tafsir banyak teolog, ya Adam dan Hawa berbuat dosa, dua-duanya. Tapi siapa yang pertama kali makan? Hawa, bukan Adam. Ya. Nah, Betul, betul. ya kata man Ya. ini kan laki-laki. Kenapa Ya. bukan one woman? Tetapi andai kata Kalau one man ini menunjuk kepada humankind, jadi netral gitu ya. Humankind itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Man itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan sebenarnya. Hanya ketika kita pakai he, maka dia akan menjadi laki-laki. Begitu pakai she, kita tahu itu woman, ya kan? I saw a man. Ya, tapi man itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, sama dengan all men, ini kan bisa laki-laki, bisa perempuan, gitu kan? Tetapi sekarang kita lihat, kalau mau kata one man, berarti kan cuma satu. Sedangkan yang berdosa, yang disebut, yang makan buah pengetahuan baik dan jahat itu Adam dan Hawa. Tetapi kalau kita melihat, lihat ya, wherefore as by one man sin, hamartia, enter into the world, and death, kematian, by hamartia. Siapa yang pertama kali melakukan pembunuhan, menyebabkan kematian? Kain.
Kainlah yang pertama Oke, kali melakukan oke. pembunuhan. Ya, Satu. ya, oke. Kedua, Terima kata kasih. Sebelum Pak hamartia, lanjut, sebentar. Sebentar. ya, Kata hamartia itu pertama kali disebutkan dalam Alkitab itu kepada Kain. Kejadian mhm, 4 ayat 7. Kenapa? oke, Karena Kain tidak bisa mengontrol tesuka hawa nafsunya. oke, Sehingga Kain dikuasai oleh hawa nafsunya dan dia hamartia, dia hilang arah dan dia oke, melakukan pembunuhan pertama kali. oke, oke. Itulah Terima kasih. pertama kali Oke, maut masuk sekarang lalu. ya, thank you kalau lihat dari segi situ. Coba kita lihat Ya. definisi sin di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3. Ayat 4. First John 3:4. Ayat 4. Hmm. Ya, terus mau bagaimana? Ya, Pak, lihat ya, di Boleh sini boleh dia ceritakan ya. definisikan bahwa itu pelanggaran akan hukum Tuhan, perintah Tuhan. Eh, Nah, dari sini mari kita kembali ke Genesis 2:16, Kejadian 2 ayat 16. Di sebentar. situ. Sebelum ini kita harus bahas satu-satu dulu. Jangan langsung. Ya, Jadi ya, ya, saya hamartia. mau hubungkan Jadi supaya hamartia ini ya, hamartia ini. Jadi jangan lompat dulu. Kita satu-satu kita bahas ini. Jadi kata hamartia ya di sini ya hamartia adalah lawlessness, anomian ya. hmm, Hamartia adalah sebuah anomia tanpa hukum. hmm, Dari kata nomon. Jadi gini, nomon kan hukum. ya, Sin itu tidak berhukum. ya, tahu, Ya. tahu. Nah, Setuju. jadi kita harus satu-satu, Pak. Supaya nanti Oke, kita ya, ya, sepakat. ya. Hamartia, ketika Oke. kita meleset dari hukum, Hmm, maka itu hamartia. Ya, hmm. begitu, Oke, Pak. oke, ya, ya. Oke, Kita terus, sepakat hal itu. ya, Poin saya nih, karena di sini ada poin, ada dia bilang ada law di sini, ada commandment di sini, ada law. ya, Kalau kita kembali ke law ini kata kejadian, nomon ya. betul. Kalau Eh, kita lari terus, ke oke, kejadian 2 ayat 16, Genesis ya, 2:16, Genesis 2:16, ya, mm-mm. di situ kita lihat dari 16, and the Mm-mm. Lord God commanded. Jadi di sini ada Mm-mm. commandment. Nah, Mm-mm. di sini jelas sekali ayat ini 16-17 ini Mm-mm. yang terjadi dilanggar oleh both Adam and Eve di situ. Pak bisa Mm-mm. lihat ini kalau 16-17 ini betul-betul clear nanti dibandingkan dengan kejadian 3 ayat 1 Coba dan apa yang pemahamannya terjadi. Bapak Jadi bagaimana? Harus pelan-pelan, poin Pak, saya jangan itu langsung. begini. Poin saya itu kalau kita play down apa yang dibuat oleh Adam and Eve, terus kita Mm-mm. lompat langsung ke Cain di Mm-mm. sini, nanti definisi ini sepertinya konflik gitu. Ini kayaknya kita nggak sepakat dengan apa yang Konfliknya terjadi di dari mana? Konfliknya Bapak urutan harus yang kita jelaskan. nggak, maksudnya urutan yang kita lihat di sini. Kalau kita ikut play down seperti Rabai yang tadi bilang bahwa itu seolah-olah Mm-mm. bukan dosa, itu hanya Mm-mm. sesuatu yang ini nanti kalau sampai di Cain itu baru disebut dosa. Terus yang ini apa? Sementara definisi dosa yang tadi saya udah antar dari Nah, 1 Yohanes 3 ayat lihat ya. 4 itu. Begini, Pak. Dan Mhm. the Lord God commanded the man, Ya, saying, of ada every komandan. tree of garden thou mayest freely eat. Ini Ya, nggak ada titik duanya, Pak. Ini nggak ada titik dua di sini, Pak, nggak tadinya, apa-apa. Pak. It's okay. Ya, Ya, it's jadi okay. jangan distract dengan itu. Lalu, but of the tree of the knowledge of good and Mhm. evil, dia Mhm. berkata, thou shalt not. Ya. Berarti kalau shalt not itu yang akan datang. Kenapa nggak bilang do not? Ya, ini kan belum terjadi, Pak. Kamu jangan makan. Ini satu penegasan. Kalau dalam grammar itu, shall not itu satu perintah yang betul-betul ditegaskan. Jadi sekalipun Bukan, do not, Pak. bukan. Ya, Bukan, kalau Pak. shall Kalau not itu, pertegaskan dia akan bilang must not, Pak. oh nggak apa-apa, shall not juga, Pak. Bukan, Pak. Shall Kalau not shall juga. not itu adalah Betul. satu kausatif. Bukan, Pak. Kalau Oh, shall not adalah sebuah kausatif, Pak.
Ya, Kalau must not, maka itu tegas, mungkin Pak. begini, Pak. Strict. Saya Must not. ya, Do not. Must not. Itu keras sekali, Pak. hmm, Level dari ketegasan pertama itu must not dan do not. iya, ya. Shall not Yang itu itu adalah mungkin kita bisa kausatif. bicara lebih jauh. Yang itu bisa. Sebab Tapi nanti yang kalau lihat di penting dalam bahasa gramatikalnya, dalam bahasa Ibraninya, kata shall not itu bukan suatu, harusnya dia bilang do not, berarti hari ini juga nggak boleh. Tapi shall not, kamu nggak akan, nanti nggak akan. Sebab kalau kamu makan, di hari kamu makannya itu, nanti kamu akan mati. Jadi sebenarnya ini adalah sebaik. Ini adalah sebuah pilihan. Kata shall not ini, kamu boleh makan, kamu boleh enggak. Tetapi dikasih tahu kalau kamu makan, kamu mati. Begitu, Pak. Iya. Oh, ya kalau pandangan saya sih sebenarnya nggak gitu sih, karena dia harus pakainya do not. Kalau dia ya, ada sebuah larangan yang keras, pengetahuan tegas, grammar dia saya ini must cukup not keras atau nih. do not. Dia akan pakai do not atau must not. Nah, bertanya kenapa nggak pakai do not? Kan udah jelas. Kalau do not hari ini dan selama-lamanya kamu nggak boleh makan. Do not. Ini kan, ya itu kalau soal itu kita udah lari ke ranah ya bahasa Inggris. Memang Pak, nanti harus tahu Pak. Kita harus tahu. Justru makanya untuk memahami teks, itulah di dalam hukum Yahudi, di dalam menerjemahkan Alkitab, ini kan bahasa teks aslinya bahasa Ibrani. Yang menulis orang Ibrani di zaman kuno, yaitu mereka dengan konsep cara berpikir mereka. Nanti kalau Bapak baca ada satu lagi tulisannya, videonya Rabidik juga ya. Dia berkata di dalam bahasa Ibrani nggak ada yang diterjemahkan kata forbid, Pak. Mereka tidak mengenal kata forbid, Pak. Mereka nggak kenal kata forbid. Ada lagi mereka bilang kata asor. Oh, asor itu bukan forbid. Dia bilang begitu. Kalau Bapak lihat ya di dalam Google Translate, forbid diterjemahkan bahasa Ibrani itu asor kalau nggak salah ya. Itu asor itu bukan forbid. Itu terjemahan yang salah. Tidak pernah ada kata forbid di dalam bahasa Ibrani. Itu Rabi Yahudi yang berkata. Kalau konsepnya nggak ada juga sama sekali ya. Jadi konsep dilarang itu tidak ada, Pak, di dalam Alkitab. Alkitab itu tidak melakukan kata forbid. This forbidden city, forbidden fruit, nggak ada, Pak. Karena semuanya itu adalah sebuah kausatif aktif, adalah sebuah resiko, sebuah konsekuensi. Nah, nanti kata hamartia bukan karena forbid, Pak. Hamartia itu karena kita meleset dari tugas kita yang sebenarnya. Jadi misalnya begini. Saya dengar banyak contoh yang ya. Contoh begini, Pak. Contoh begini nih. Di dalam Kejadian 1, ya, dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, apakah tugas manusia? Mengapa manusia diciptakan? Karena manusia diciptakan dan berkata kepada manusia, be fruitful, multiply, ya, be fruitful. Be fruitful. Kita disuruh multiply dan replenish the earth, subdue it, dan seterusnya. Tapi waktu di Eden, Adam dan Hawa tidak bisa multiply. Bagaimana memultiply? Mereka telanjang aja nggak tahu, kepengin aja enggak, mau berhubungan saja enggak, karena mereka telanjang aja nggak sadar kalau mereka telanjang. Mereka tidak sadar kalau mereka telanjang. Sampai mereka makan buah pengetahuan, maka mereka jadi tahu. Dan setelah mereka tahu, dan di situ ada yang baik dan yang jahat. Di Eden nggak ada yang jahat. Di Eden hanya ada yang baik. Bagaimana dia tahu yang jahat? Harus ke bumi supaya dia tahu yang jahat dan dia bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Oke, sebelum teruskan untuk statement itu, saya kepingin bertanya, apakah Tuhan memberikan perintah ini dia nggak ngerti bahwa manusia tidak tahu bagaimana untuk bisa be fruitful and multiply? Kenapa dia harus tunggu sampai mereka melanggar? Kan makanya dibuatkan laki-laki dan wanita. Makanya diberikan laki-laki dan wanita. Saya ikut dari apa yang Pak bilang tadi, bahwa mereka nggak bisa, karena mereka sendiri nggak tahu. Loh, kalau begitu berarti perintah ini diberi bukan pada waktu yang tepat dong.
seolah-olah yang memberi perintah itu tuh nggak mengerti bahwa di dalam situasi mereka belum berdosa, belum jatuh itu, seharusnya perintah ini nggak usah dikasih karena nggak mungkin mengerti. Nah, ini sama dengan begini, Pak. Waktu Yesus datang ke dunia, apakah tugas Yesus datang ke dunia? Untuk Ya, mati di itu salib. untuk Matius menjadi 20 ayat 28. Aku datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. betul. Perintahnya Betul. itu sejak kapan? Ya, itu Perintahnya itu begini. sejak Kejadian 3, Pak. Betul, Sejak betul. Kejadian 3 sudah ada perintah itu. Tetapi Ya. baru digenapi, baru dilakukan 4.000 tahun kemudian, Pak. Bahkan ketika Yesus datang, nggak ujuk-ujuk datang langsung mati. 33 tahun kemudian setelah Yesus Betul. lahir kedua, baru Ya. itu dilaksanakan. Mhm. Artinya Ya. ketika Allah memberikan perintah hari itu, memberikan firman pada hari itu, penggenapannya itu bisa nanti, Pak. Bisa nanti sekian waktu lagi. Karena itu Ya, kalau untuk soal ada namanya kairos. Bapak harus memperhatikan di dalam bahasa Yunani ada namanya kairos dan ada namanya kronos. Ini adalah sebuah kairos dan kronos. Di dalam kairos dia memberikan sabdanya. Tapi kemudian kronos penggenapan itu ada sebuah kronos untuk penggenapan itu. Yang penting dia melakukan kairos. Tetapi kalau Adam dan Hawa selama-lamanya tinggal di Eden, Yesus berkata, nanti pada hari kebangkitan manusia akan hidup seperti malaikat di surga. Tidak ada kawin-mengawinkan. Bagaimana di Eden bisa ada kawin mengawinkan? Nggak bisa. Di Eden, Adam harus keluar dari Eden dan dia mulai bermultiplikasi. Itulah sebabnya Adam dan Hawa, kalau tradisi rabbinik itu bilang begini, Pak, itu volunteer. Karena dia tahu dia harus melakukan ini, dan di Eden nggak bisa, dan dia harus keluar. Oke. Sekarang saya ingin untuk bawa konteks yang lain untuk disejajarkan dengan iklim pembicaraan sampai sini atau cuaca ini. Nah, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk salah satu bagiannya dia bilang, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Bahwa sekalipun kita ada di bumi, tapi suasana surgawi dan extension daripada kerajaan surgawi itu juga berlaku di mana kita ada. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia bilang apa? Luruskan semua yang crooked ini, karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau kita lihat dari konteks ini, kita coba-coba untuk paralel dengan statement ini, apakah kita kehilangan kemampuan untuk be fruitful dan multiply karena kita apply the same principle? Apakah waktu itu kerajaan Allahnya datang? Ya, kalau kita hidup dengan waktu doa Bapa kami, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan surga itu apa sebenarnya? Kerajaan Allah adalah di mana Yesus berkuasa dan di situ ada hadirat Allah di sana. Betul. Tetapi kalau kita hidup sekarang dengan prinsip-prinsip surgawi itu berlaku dalam kehidupan kita, bukankah kita juga sekarang sebagai warga kerajaan Allah sekarang? Makanya Tuhan Yesus ajar itu kan bukan pada orang mati. Dia ajar pada orang yang hidup pada saat itu. Berdoalah seperti ini. Artinya kerajaan Allah nanti benar-benar datang satu saat langit dan bumi yang baru itu datang. Dua, saat kerajaan 1000 tahun, di saat kita orang-orang percaya sudah tidak kawin-mengawinkan, tapi menggunakan tubuh kemuliaan. Itulah Yesus datang sebagai raja, benar-benar Yesus datang sebagai raja. Iya. Saya dulu berprinsip itulah kondisi mesianik yang tadi dimaksud di dalam pengajaran para rabai itu. Kalau kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua, para rabai itu sedang menantikan kondisi mesianik yang pertama, kedatangan Mesias yang pertama. Karena di saat itu seluruh Israel nanti 12 suku itu akan muncul, Pak. Dan kedua, itu akan ada damai. Ketiga, seluruh hukum Taurat itu akan diajarkan di seluruh bumi, yaitu Alkitab kita. Dalam Alkitab kita kan ada hukum Taurat. Apakah hukum Taurat? Itu hukum kasih. Dan itulah nanti kerajaan 1000 tahun.
Dan Ya, itulah ini kerajaan kita Allah yang datang itu, Pak. Itulah ya ini kerajaan kita Allah yang kita diskusi. nanti-nantikan. Ya, ini kita Itu, diskusi Pak. ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita sharing Boleh. Itu masing-masing. memang ini kita selama sampai Senin sampai Jumat ini kita khusus tanya jawab. Tadi karena saya membahas pertanyaan kemarin itu saya menerangkan. Makanya saya selalu memberikan kesempatan untuk bertanya. Boleh, boleh Ya, bertanya, Pak. Boleh, nggak masalah. oke. Karena memang tugas saya sebagai apologet untuk menjelaskan, untuk meluruskan segala Hmm, asumsi-asumsi. Saya hmm, menyarankan kepada teman-teman untuk jangan berasumsi, tetapi mengembalikan kepada teksnya apa adanya. Kalau yang hmm. tadi saya katakan itu benar-benar apa adanya ya, tidak ada asumsi Ya. tadi, Ya tidak ada betul, perkiraan. kita harus berpatokan pada apa yang tertulis. Bagaimanapun juga Ya, itu contoh dari Kristus. Matius 4 ayat masalahnya 5. balik lagi Pak, yang tertulis Hmm, itu kalau kita untuk renungan sehari-hari gunakan hmm, terjemahan, tetapi begitu kita berapologia gunakan hmm, bahasa aslinya. Dan kita hmm, harus tahu gramatik bahasanya dan gramatikalnya. Nanti kita akan paham. Saya tidak sempurna ya, kayak saya sendiri pun sedang belajar bahasa Ibrani dan betul. Yunani. Kemarin saya Semua saya kita sedang begitu. masuk sedang belajar ke intermediate sekarang ini ya, dan itu saya Hmm, belajarnya dengan orang Yahudi yang asli, sehingga saya tahu kulturnya dan itu ternyata ribet sekali. Nggak seperti yang saya dulu belajar di sekolah teologi ya, beda Pak, beda hmm. banget. Jadi saya nggak, Ya, wah ini baru bahasa Ibrani yang benar saya bilang. Dan dia tunjukkan di dalam Talmud ini seperti ini, di dalam ini seperti ini. Dia tunjukkan bedanya begitu kan. oke. Nah, Ya, itu saya ini mulai memahami makna di balik itu tadi, pardes itu saya baru mulai mengerti. Ternyata begitu cara bacanya. Jadi teks itu benar-benar tertulis, nggak boleh lepas dari itu. Lepas oke. sedikit, nanti selanjutnya tafsirannya beda. Satu Oke, saja saya Bapak lepas satu kata ya, tadi, tafsiran kita beda. ya, saya boleh share sedikit pandangan saya tentang kerajaan Boleh. surgawi ya, Pak. Karena saya Ya. dulu juga seperti apa yang Pak jelaskan tadi. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini saya merenung. Kira-kira apa sebenarnya ini? Dan satu kesimpulan yang saya dapat itu adalah kerajaan surgawi itu adalah rajanya adalah sumber hidup. Mm-mm. Tuhannya adalah pemberi hidup Mm-mm. dan kekasihnya adalah sang hidup itu. Karena Mm-mm. Kristus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Mm-mm. ini semua kemarin Pak udah bicarakan tentang apa Tritunggal dan seterusnya. Itu sebenarnya indah sekali kalau kita lihat dari konteks seperti begini. Nah, kita tahu kenapa sampai Kristus bilang waktu pada saat hari penghakiman terakhir, pada saat aku lapar engkau memberi aku makan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kalau kita lihat itu Matius 25 ayat 34 sampai 40 dikaitkan lagi dengan Kejadian 6 ayat 3 Mm. dan kembali ke Kejadian 2 ayat 7 yang Pak sempat sebut tentang kemarin gambaran tentang apa? Tentang Tubuh tubuh, jiwa roh. jiwa dan roh. Seperti Mm-mm. begitu. Mm-mm. Kesimpulan ini akhirnya saya dapatkan dari segi itu. Mungkin ini belum Mm-mm. 100% benar, tapi ini satu konsep yang akhirnya membuat saya tenang dan mengerti kenapa Mm-mm. Kristus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh sekalipun, bukan karena dia musuh. Tapi karena kalau dia masih hidup itu akibat dari sang pemberi hidup. Roh Mm-mm. pemberi hidup itu masih ada di dalam dia. Tuhan adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Mm-mm. Jadi ini dari sini kita lihat ternyata di situ yang diajarkan untuk doa, datanglah kerajaanmu supaya kita ini hidup sekarang ini menjadi orang-orang pecinta hidup, orang-orang yang peduli akan hidup, orang-orang yang menghormati akan hidup, dan orang-orang yang selalu ada di mana ketika hidup itu membutuhkan Mm-mm. kita, baik hidup kita sendiri, orang-orang yang kita kasihi, dan semua yang ada di sekitar kami. Mm-mm. Ketika ini terjadi, itu Mazmur 23. Di situ luar biasa. I shall Mm-mm. not need, dia bilang. Mm-mm. Karena apa? Kita semua saling memperhatikan, tidak ada lagi orang yang harus pencuri. Karena harga kita ini bukan karena mobil yang kita ini, tapi karena hidup yang ada dalam kita. Bukan rumah besar punya kita, berapa uang di bank
bank account kita, tapi dari hidup yang ada pada kita itu nanti akan membuat kita menghargai warna kulit, menghargai semua physical features yang ada pada kita semua, perbedaan suku dan seterusnya itu, karena kita lihat Kristus sang pemberi hidup yang ada di setiap orang. Jadi saya pikir kalau misalnya kalau ini nggak benar, apa yang saya dapatkan ini, saya berdoa next time mungkin Tuhan jelaskan dengan cara yang lain kepada saya supaya ini saya bisa berubah dari cara berpikir seperti ini. Oke. Mungkin yang untuk Bapak tadi bilang adalah sebuah tambahan-tambahan, Pak, sebuah tafsir. Nah, kalau saya menyarankan jangan ke sana dulu. Stop dengan apa yang tertulis. Terus jangan biarkan pemikiran kita kemudian menambahkan semua hal yang tadi. Itu nanti Bapak disiplin dulu di situ. Mungkin kita nggak bisa dapat banyak. Capek pertamanya. Tapi ketika sudah kumpul semua premis-premis itu, tiba-tiba menjadi satu bangunan. Itu yang saya lakukan selama ini. Sejak 2014, ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, semua dogma-dogma dalam kepala saya runtuh, Pak. Apalagi yang namanya teologi kemakmuran. Saya dulu dari gereja teologi kemakmuran, ya, dan saya sangat fanatik, dan saya kalau namanya tumpang tangan, saya baru main musik aja orang bisa rebah, Pak. Serius, Pak. Saya dulu main musik, semua hamba-hamba Tuhan yang terkenal kalau datang ke gereja kami, dan dia tahu saya, pemain keyboardnya siapapun, dia pasti suruh turun, saya dipanggil, Pak, saya suruh main. Padahal saya nggak jago-jago amat, Pak. Saya main musik, saya baru main musik, baru nyembah, orang bisa rubah, Pak. Dulu saya bangga dengan itu. Artinya saya senang karena Tuhan pakai saya untuk itu, bukan bangga kesombongan ya, bukan. Tetapi kemudian semua itu saya anggap sia-sia. Kenapa? Setelah saya melihat orang yang rebah-rebah ini hidupnya sama saja nggak berubah. Kemudian saya sendiri pun hancur hidup saya, Pak. Saya hidup dalam kemunafikan, saya hidup dalam kejahatan, dan akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan. Saya tanya, apa yang salah Tuhan? Itu jelas sekali kembali ke yang tertulis. Dan orang-orang Islam, dia itu secara lunyanya, mana ayatnya. Tetapi mereka sendiri kalau dikasih ayatnya, mereka kemudian nafsir kemana-mana. Nah, mereka sendiri tidak konsisten, makanya mereka tidak tahu kebenaran. Tetapi terus dari situ, Roh Kudus memberi saya hikmat. Lihat, mana ayatnya, tetapi mereka sendiri nggak bisa tunjukkan ayat dalam Al-Quran mereka, dan orang Kristen juga selalu tanya kalau debat, mana ayatnya? Tapi begitu kita tunjukkan ayatnya, dia kemana-mana, Pak. Nah, tetapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mana ayatnya? Ini ayatnya, ini tulisannya, jangan tafsir kemana-mana. Bilangnya A ya A, sudah selesai. Tetapi ternyata tafsirnya, ayatnya itu berbeda dengan bahasa aslinya. Pakai bahasa aslinya. Terus kita melihat artinya apa ya? Ada satu frasa. Kita lihat sejarahnya. Itu gunanya supaya kita memahami. Tetapi itu adalah teks. Makanya ada yang namanya pardes. Pardes itu kita memahami teks, benar-benar paham. Teks itu bunyinya apa? Bukan tafsirnya, tapi teksnya dulu. Baru kita melakukan mengumpulkan premis-premisnya, nanti kita baru ngerti. Ternyata maksudnya ini, dikumpulin semua teksnya, kita unut, kita bikin kronologisnya, kayak kemarin ya, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika saya tubuh, jiwa, dan roh, itu saya kumpulkan premisnya. Maka jadilah sebuah premis. Contoh, Kejadian 6 ayat 3. Pertanyaannya, mengapa roh Tuhan meninggalkan manusia, manusia masih hidup? Padahal Yakobus 2 ayat 26 berkata, tubuh tanpa roh mati. Tapi Kejadian 6 ayat 3 bilang roh Allah, maka Yehova Elohim meninggalkan manusia dalam LAI ya, maka rohku tidak akan selama-lamanya diam di dalam manusia. Nah, itu adalah terjemahan yang kurang pas juga. Kalau kita buka ke dalam Kejadian 6 ayat 3, ya, coba ya kita lihat. Nanti habis ini nanti Pak Erwan boleh ini ya, Pak Erwan boleh lanjut. Kita hari ini bisa agak bebas karena saya hari ini agak free. Ya, nanti kita bisa lanjut. Pak. Boleh saya tambah satu poin sebelum... Boleh, sambil kita baca ini ya, Kejadian 6 ayat 3. Ya. Silakan. Oke.
Nanti Ini kalau selesai Kejadian ini, 6 Pak. ayat 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini kemarin yang kita bahas ya. Saya lanjutkan lagi. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Oh, berarti kan pergi. Kalau pergi, berarti mati dong. Karena Yakobus 2 ayat 3, Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh mati. Hmm. Nah, ternyata Ya. kata ini dalam terjemahan yang aslinya, coba kita lihat satu-satu dulu. Lihat dari The Net Bible ya, ada keterangannya. My spirit will not remain. Kata remain, oh kan nggak tinggal kan, remain. Tapi coba lihat kata remain berarti kata yadon. Artinya adalah to judge. Kata to judge juga bisa dari kata quarrel, bertengkar. Kata yadon itu juga bisa artinya bertengkar, to judge. Artinya apa? Memang memberikan penghakiman. Roh itu yang menentukan. Jadi rohku tidak akan selama-lamanya menghakimi manusia, artinya menjadi hakim di dalam hidupnya manusia. Karena manusia itu hanya daging. Jadi banyak orang menerjemahkannya menjadi remain with, tetapi seharusnya itu adalah sebuah to judge, menghakimi. Ya, kalau isu Jadi ini kemudian masih bukan roh itu pergi dari manusia, roh itu tetap ada di manusia, namun dia tidak lagi menentukan. Karena ya ini manusia menentukan dirinya sendiri, yaitu apa? Mengikuti dagingnya dia mengikuti tes sukanya dia, menuruti hawa nafsunya, bukan mengikuti rohnya. Makanya kalau kita balik ke Galatia 5, semuanya ayat ke ayat, teks to teks. Kalau betul. kita lihat Galatia 5, ya, Galatia 5, manusia itu kalau kita lihat Galatia 5 mulai dari ayat 17, kita itu bisa menentukan ya, kita mau hidup dengan roh atau hidup dengan Ya, daging. Dan Kain memutuskan untuk hidup dengan daging, dengan tes sukahnya dia. Tetapi Yesus memutuskan untuk hidup dipimpin oleh roh. Makanya Yesus bisa bikin dosa, tapi Yesus tidak mau berbuat dosa. Makanya Ibrani dikatakan, ia adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita ketika dalam tubuh daging ini. Tapi dia tidak ya, mau berbuat dosa. ya, memang kalau kejadian 6 ayat 3 itu perlu waktu untuk kita bicara hal itu. Cukup Nah, kalau banyak itu karena sudah saya selesai. Itu artinya simpel sekali, pernah. Pak. Jadi kalau Ya. saya bilang ini adalah bagian dari pengajaran tubuh jiwa roh yang kemarin. Nah, hanya Mm-mm. kemarin saya tinggal ini karena saya terlewat. Saya nggak berpikir tentang ini. Tapi hari ini karena kemarin ada pertanyaan, tadi malam saya buka ulang dan ini loh maksudnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti ya kalau kita lihat di dalam coba lihat ya kata strife tadi balik lagi ya. Anda bisa lihat di Bible Hub caranya ya. Kok ini? Ya, kata yadon. Ya, lihat ini ya. Kata yadon. Ya, ini enak sekali ya. Semua ada di Alkitab kita, Anda bisa belajar. Ya, kata yadon ini berasal dari kata ini. Sama, to judge. Lihat, semua pembandingnya dari kata to judge. Ya, kata yadon, dari kata din. To judge, mengatur hidup manusia. Mengatur hidup manusia. Artinya tadi, Kain, karena Kain nggak mau diatur sama roh Allah, dia maunya diatur tunduk sama tesukahnya dia. Kejadian 4 ayat 7. Kita buka Kejadian 4 ayat 7. Jadi teks to teks akan menerangkan teks. Ya. Coba, aduh, ini agak lemot ya, sorry ya, ini karena penuhnya saya. Oke, kita lihat sekarang Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, hamartia, ya, sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Di sini kata berkuasa atas tesukah, bukan berkuasa atas dosa. Karena nggak ada orang berkuasa atas dosa, tapi atas hawa nafsu. Ada kata tesukah di situ.
Tes suka adalah sama yang diberikan kepada Hawa di Kejadian 3 pada manusia ya. Tes Ya, suka ini ini sama dengan dengan di dalam Kidung Agung, 7 bahwa tes suka itu diberikan pada manusia, hawa nafsu. Tes ya suka sama dengan ini marah harus tapi jangan berbuat dosa ya Pak. Boleh ya, marah tapi jangan ya, sampai karena berbuat kita dosa. punya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu bukan dosa, Pak. Tetapi kalau kita nggak bisa kontrol hawa nafsu, kita dosa. Kita jadi dipimpin oleh hawa nafsu sehingga kita meleset hamartia, kita meleset dari sasaran kita. Ya, Kenapa? itu Karena kita poin. dikontrol oleh hawa nafsu. Harusnya tadi di dalam Kejadian 6, harusnya Roh Allah yang menuntun kita, menghakimi kita, mengadministrasi kita, mengarahkan kita. Boleh Makanya, satu yang terakhir Pak. Boleh ya satu boleh, pertanyaan terakhir. boleh. Wahyu 22 ayat 14. Ya. Wahyu 22 ayat 14 karena ini topiknya berbicara tentang firman Tuhan atau Injil yang yang lain lain. ya. Oke. Wahyu 22 ayat 12. 14. 14 Udah ya. benar tadi 14. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini bahasa Indonesia, Pak lihat NIV juga persis sama. Dan lain-lain sama. Nah, yang anehnya itu King James itu berbeda dari NIV, dari American Standard Version, dari mau bicara apa dari situ, Pak? Dan seterusnya. Nah, ini begini. Saya kepingin untuk kita kalau Pak ada bisa share sesuatu bagaimana untuk menguji mana yang kita harus pegang karena grammatically ini ayat ini benar-benar kayak langit dan bumi bedanya. Kalau memang sama-sama berasal dari satu sumber, kenapa totally different? Kalau Pak bisa lihat ini, nanti semua itu dikaitkan dengan yang Textus Receptus yang jadi dasar untuk King James ini. Ayat 14, Pak. Semua bilang wash their robes. Nah, kira-kira metode apa untuk kita tahu? Tapi kalau Pak lihat King James, totally different. Totally different. NIV juga persis. Indonesia punya persis NIV. Ya, kalau saya lebih percaya The Net Bible karena dia kalau ada perbedaan, dia akan menggunakan bahasa aslinya. Dia akan menunjukkan. Jadi kalau Pak coba tunjukkan yang King James Version. King James. Yep. King James itu banyak meleset ya Pak, terjemahan King James itu. Makanya saya jarang pakai, memang nggak Pak. sempurna, tapi kalau kita lihat satu-satunya yang word-to-word translation ini, dia ini yang memang banyak sekali memberkati, betul. Nah, Pak lihat di sini, blessed are they that do His commandments. Nah, kalau Pak lihat ini kan konteksnya mereka dapat diizinkan masuk kembali ke dalam Garden of Eden. Di situ dia bisa akses Tree of Life, pohon kehidupan itu, yang tadinya manusia diusir keluar dari Taman Eden supaya mereka jangan sampai menyentuh dan memakan buah Tree of Life itu. Sehingga itu jelas di Kejadian 3 ayat 22 itu, Pak. Nah, kalau kita seperti Pak bilang, firman Tuhan, menjudge firman Tuhan. Dengan cara itu, kita bisa mendapat jawaban yang benar. Kita nggak bisa pakai premisnya kita, konsepnya kita, tapi kalau ayat ini kita hubungkan dengan Kejadian 3 ayat 22, saya pikir yang King James Version ini masih lebih relevan dibanding dengan manusia diusir dari Eden bukan karena jubahnya kotor, Pak, sehingga harus dicuci. Bukan, Pak. Ini, jadi Pak, begini, Pak. Ini jadi nggak ada dibilang kembali, Pak. Karena itu ketika mereka keluar, mereka harus pergi ke Haaretz. Ketika mereka ke Haaretz, di Haaretz nggak ada Tree of Life. Dan kemudian nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, mereka bisa hidup selama-lamanya karena mereka makan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Jadi bukan si Adamnya itu kembali. Orang bisa keluar masuk seenaknya, enggak. Itu memang ada satu kronos, Pak. Ada satu kronos di satu saat nanti di hari kebangkitan. Makanya akulah kebangkitan. Dan di dalam Yohanes 6 ayat 40 supaya semua orang yang mengenal anak yang percaya kepadanya dibangkitkan di hari zaman dan memperoleh hidup kekal. Karena tugasnya Adam dan Hawa adalah melahirkan benih-benih daging.
supaya bisa beranak cucu, multiplikasi. Tetapi tugas Yesus adalah menghasilkan benih-benih ilahi. Itu sudah jelas. Yohanes 1 berkata, anak-anak yang bukan dari keinginan seorang manusia, tetapi oleh karena Allah. Dia menjadi anak-anak Allah karena dia percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah disebut anak-anak Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Allah. Itu Pak, maksudnya seperti itu. Jadi, tapi kalau saya tetap lebih memegang yang The Net Bible karena dia menggunakan teks aslinya. Kalau dia ada perbedaan, dia akan tulis perbedaan tersebut di dalam komentarinya. Nah, kalau The King James itu banyak sekali meleset, Pak. Banyak sekali meleset, Pak. Tadi Pak ada sebut satu ayat. Pakai. Tadi Pak ada bilang Wahyu 12 ayat berapa tadi yang tentang keeping the commandment of God dan testimony of Jesus tadi. Ya. Itu 12 ayat. Ya. Kenapa itu, Pak? Nah, kalau kita hubungkan itu dengan ini, saya ingin lihat konteksnya itu. Itu luar biasa itu. Oh enggak, ini ceritanya adalah begini Pak, Wahyu 12 ini, nanti Bapak akan lihat, di situ ada 1 masa, 2 masa, lihat ini ya. Ini panjang Pak, nanti Bapak bisa lihat. Tadi Pak ada sebut. Nanti saya tunjukkan. Ini hubungannya adalah ini Pak. A times, times, and half times. Ya, Ini kalau dalam bahasa aslinya, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa ini adalah dari Adam sampai Abraham. Kemudian 2 masa ini adalah 2000 tahun, Pak. Sorry. Sebentar. Gini. Ada 1 masa, 2 masa, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1, 2, dan setengah. Ini adalah dimaksud adalah 2000 tahun. Terus ini adalah yang dimaksud adalah 2000 tambah 2000, 2 kali 2000, 4000, dan ini adalah 1000 tahun. Nah, nanti Bapak lihat di dalam pelajaran Antikris yang saya ada videonya, mengapa hal ini bisa terjadi. Intinya begitu ya. Jadi ini adalah 1 masa 2000 tahun. Kemudian 2 masa, 2 kali 2000, dan 1 masa, dan ini adalah kerajaan 1000 tahun. Yang dimaksud adalah kerajaan 1000 tahun. Dan manusia itu dipelihara. Alfa, ibu dari segala yang hidup, itu dipelihara. Makanya si ibu dari segala yang hidup ini melahirkan manusia, dan yang 2 itu adalah yang memegang Torah dan memegang punya kesaksian Yesus, yaitu orang-orang Yahudi. Makanya nanti disebut di dalam Wahyu tadi 2 saksi Allah. Dia adalah pohon zaitun. Ada 2 ya. Pohon zaitun ada 2. 1 orang Yahudi dan kita orang Kristen. Jadi saya tidak setuju dengan replacement teologi total begitu ya, karena tetap ada pemulihan bagi orang Israel dan ada hak orang-orang non-Yahudi, non-Israel yang bisa diselamatkan. Lukas 16 ayat 16. Sejak hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes saja, sejak saat itu kerajaan Allah digagahi. Itu salah terjemahnya King James. Yang benar adalah urge, orang-orang itu bergegas memasukinya. Seluruh dunia itu boleh. Dulu yang kerajaan Allah hanya bagi orang Israel, tetapi kemudian dibuka setelah zaman Yohanes Pembaptis, itu dibuka bagi seluruh dunia. Orang-orang boleh masuk ke dalamnya, seluruh dunia, bukan hanya orang Yahudi saja. Itu begitu maksudnya, Pak. Ya, Yahudi setelah perjanjian baru, ini hanya pandangan saya. Sebentar Pak, nanti baru ini ketika cerita ini adalah cerita bahwa nanti wanita itu akan dipelihara, Pak, dan ular tua iblis itu berusaha membinasakan manusia. Ia adalah pembunuh manusia dari awalnya. Alkitab berkata demikian. Tetapi orang yang punya the commandments dan orang yang punya testimony about Jesus, mereka itu yang dilawan iblis habis-habisan. Iblis itu berusaha menghancurkan orang Yahudi dan berusaha menghancurkan orang Kristen. Ini seperti itu. Nanti ada di cara membaca kitab Wahyu. Itu semua letter like, apa adanya, tekstual, tanpa harus menambah-nambahkan. Itu cara saya, metode saya berapologia. Ketika saya nggak menemukan artinya, saya stop. Saya kayak kemarin kan, ini bagaimana cara Allah meniup menaruh rohnya di dalam binatang. Tadi Pak Alexander kemarin ada tanya, siapa yang kemarin bilang ya, binatang itu tiba-tiba ada. Enggak. Binatang itu mengalami satu yasar atau yasar ya, dibentuk. Dibentuk itu adalah mengalami sebuah proses, namanya dibentuk itu yatsar ya. Jadi binatang itu yatsar.
Tuhan itu membentuk dari tanah liat, ya satu-satu dibentuk sama Tuhan. Kejadian 2 ayat 19. Ya itu ada dibentuk ya, jadi nggak langsung. Saya belum sempat jawab. Terus Begitu, kitab Pak. Daniel gimana, Pak? Apa kitab Daniel harus dibaca untuk kita ngerti kitab Wahyu ini, Pak? Atau enggak Nanti perlu? ada Bapak baca, lihat videonya, Antikris 1, 2, 3, 4. Ya. Bapak cari di Apologet History, di playlistnya, nanti di dalamnya ada Antikris 1, 2, 3, 4. Ada 4 video, itu saya ajari bagaimana cara membaca kitab Wahyu secara letterlek. Banyak orang membaca kitab Wahyu dengan simbolik metafora. Itu salah, karena Wahyu dalam Perjanjian Baru itu bukan simbolik, kecuali si Yohanes bilang ini adalah simbol. Maka itu adalah simbol. Kuda merah, kuda kuning, kuda hitam, kuda hijau, itu letterlek. Ya, sangkakala itu semua letterlek. Nanti kita langsung ngerti, kalau kita tahu itu letterlek, dan itu dibaca ulang-ulang. Dan dibandingkan, nanti ada caranya, itu ada di dalam Antikris 1, 2, 3, 4. Nanti kapan-kapan saya khusus akan ngasih pengajaran kitab Wahyu, cuman nggak di kelas yang untuk publik, tapi ada di kelas evangelis, di kelas apologetik yang paling akhir, saya akan mengajari bagaimana cara karena itu semua ada urutannya. Karena saya ujuk-ujuk langsung itu orang nggak akan ngerti, Pak. Malah nanti akan terlalu banyak konflik karena mereka nggak ngerti asal-usulnya. Maka saya harus ajar di dalam satu kelas khusus. Nah, itu ada di dalam kelas evangelis pertama. Kalau yang sudah pernah belajar sekolah teologi, langsung kelas apologetik saja. Karena itu kan urut, kelas evangelis, apologetik, dan kemudian kelas apostolik. Nah, itu di situ saya nanti ngajari bahwa orang awam pun boleh membaptis, nggak harus pendeta. Makanya kemarin ada seorang debater Kristen, saya kan drummer, mana saya bisa membaptis? Ya boleh, kamu siapa yang bilang nggak boleh? Pendetamu juga ngawur kok, saya bilang begitu. Boleh ya orang awam itu membaptis, dan seorang gembala harus mengajar jemaatnya untuk membaptis. Bukan cuma yang jadi pejabat, tapi jemaat itu juga dididik secara karakter. Harus berbuah roh dan jiwa-jiwa. Diajari, karena itulah cara Tuhan. Bukan dengan cara organisasi. Kalau pakai cara organisasi, gereja Anda nanti akan makin jauh dari kebenaran. Begitu. Oke, saya kira skip dulu karena ini banyak yang mau nanya, Pak, biar gantian, Pak, ya.